Cek sound, Brur. Yuk, halo. Oh iya, oke. Bagus suara, Kang. Ya, Ya, oke. Jadi, orang semua mulai. oke. Ya. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati, puji Tuhan, para pemirsa sekalian, eh, para umat-umat Tuhan yang mungkin dalam perjalanan atau yang ada di rumah, siapapun saudara yang rindu dikuatkan, rindu menikmati berkat Tuhan, saudara bisa mengikuti program ini, Gen Glow Gerisim. Saudara mungkin tadi tidak sempat beribadah, tapi mungkin saudara ada hambatan atau ada tidak enak badan, saudara boleh mengikuti program ini bersama-sama dengan kami yang ada di sini. Ada seorang hamba Tuhan yang sudah ada bersama-sama dengan kita, dan bentar akan membagikan kita firman Tuhan, menguatkan kita. Tentunya hamba Tuhan ini hamba Tuhan yang memberi diri untuk pelayanan. Haleluya. Tuhan juga memakai secara khusus, tentunya ada suatu rencana khusus yang Tuhan ingin nyatakan, yang ingin dia bukakan, yang ingin dia pakai lebih dalam lagi. Dan nanti sebentar kita semua akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Satriamin, Sarjana Teologia. Selamat malam. Selamat. Ya, haleluya, puji Tuhan. Dan saya sebagai host malam hari ini, kita akan buka persekutuan kita, Gen Glow Gerisim, dan kita akan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Mari semua pemirsa kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang ajaib luar biasa. Kami bersyukur kalau sampai saat ini lagi kami boleh sehat, kuat, bergerak. Kami percaya semua adalah pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan atas kehidupan kami, sehingga lagi kami boleh live streaming lewat media Facebook, lewat Zoom, bahkan lewat YouTube. Dan biarlah firman ini bisa tersebar Tuhan ke penjuru dunia, menangkan jiwa-jiwa, menerangi jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hamba Tuhan yang telah Engkau bawa malam hari ini untuk dia bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Akhirnya Tuhan melindungi dia, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan terjadi atas hamba-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, pemirsa sekalian, dan mic ini saya langsung saja serahkan kepada hamba Tuhan, Bapak Satriamin, Sarjana Teologia. Silakan. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini satu kesempatan yang indah, yang luar biasa, yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan saya, lewat keluarga yang ada di tempat ini. Pada malam hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 56. Saya akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan yang terdapat dalam Frikop yang berkata 56, kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Ayat yang pertama, untuk memimpin biduan,
menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh Miktam dari Daud. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari. Orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku, mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Ini satu ungkapan Raja Daud untuk menghadapi segala tantangan pergumulan di dalam kehidupannya. Kita tahu dalam situasi-situasi pada saat ini, kita di seluruh muka bumi ini, ada rasa ketakutan di dalam kehidupan kita semua yang sedang mengalami suatu bencana yang luar biasa. Nah, pada malam hari ini firman Tuhan yang akan saya bawa, saya memberi tema yang berkata, kemenangan atas ketakutan. Karena sesuatu hal yang kita takuti, karena kita manusia, dimaklumi oleh Allah. Ketakutan adalah sesuatu yang wajar dialami manusia. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan di dalam kehidupannya. Allah memahami hal itu, manusia yang sering mengalami ketakutan. Tetapi rahasia firman Allah yang disampaikan oleh Raja Daud di dalam kehidupan kita, percayalah kepada Tuhan. Ayat yang keempat di sana dikatakan, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Kita tidak bisa lari kemana-mana. Kita tidak tahu mau lari kemana, tetapi hanya kita bawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan dengan apa yang kita sedang alami dan kita hadapi pada saat-saat ini. Nah, pada saat kita merasa takut, suatu hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan dari ketakutan, yaitu percaya kepada Tuhan. Hanya itu. Sebagaimana kita alami pada saat ini, kita takut berhadapi dengan seseorang, takut menghadapi dengan kita pergi kemana-mana, keluar kemana, kita ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan. Tetapi kalau kita berjalan bersama Allah, karena Allah selalu menyertai menolong kita, sebagaimana Raja Daud yang selalu berjalan bersama Allah, walaupun banyak masalah pergumulan yang dihadapinya, tetapi dia tidak pernah akan takut. Karena di sana ada ungkapan Raja Daud, dia katakan, kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang memerangi dan menghimpit aku. Kita sering dibelenggu oleh segala kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Kita takut menghadapi apa yang kita alami pada saat ini. Maka untuk itu, kita diingatkan oleh Raja Daud melalui firman Tuhan. Sebagaimana kalau kita membawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan membela kehidupan saya dan saudara. Sebagaimana kita alami, saya alami. Saya sering mengalami hal itu di dalam kehidupan saya. Tetapi karena saya selalu berjalan bersama Allah, kemanapun saya pergi, apapun intimidasi yang saya alami terhadap orang yang mau intimidasi kepada saya, karena saya pernah pada saat ini, yang tadinya saya tidak percaya kepada Allah, tetapi pada saat ini saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan, maka saya boleh merasakan bagaimana pembelaan Allah di dalam kehidupan saya. Sebagaimana Raja Daud, walaupun banyak masalah di dalam kehidupannya, tetapi dia selalu menyerahkan segala hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga saya.
Saya banyak pergumulan, banyak masalah kita semua pada saat ini. Dimanapun kita berada, kita banyak pergumulan, banyak hal yang kita takuti di dalam kehidupan kita. Tetapi Allah tidak pernah membiarkan dan Allah selalu menyertai, selalu menolong di dalam kehidupan saya dan saudara. Itulah kehebatan Allah kita. Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia selalu memberikan jawaban-jawaban di dalam kehidupan kita. Allah sanggup menolong kita dalam segala sesuatu. Roma 4 ayat yang ke-20 dan 21 di sana dikatakan, Roma 4 ayat 20, di dalam Roma 4, di sana sebagaimana Abraham di dalam kehidupannya ada suatu rasa ketakutan di dalam kehidupan, ada rasa ketakutan. Tetapi dia selalu berharap kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada jawaban di dalam segala pergumulannya, di dalam persoalan kehidupan. Jawaban Allah itu selalu tepat pada waktunya di dalam kehidupan saya. Nah, Filipi 4 juga di sana dikatakan, Filipi 4 ayat yang keempat dan keenam, di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, inilah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, agar supaya kita tetap menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan seutuhnya. Kita jangan berharap bersandar kepada manusia. Karena kalau kita berharap bersandar kepada manusia, maka kita akan mengalami suatu kekecewaan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita sebawa segala seutuhnya kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, maka jawaban-jawaban Allah di dalam kehidupan kita, Dia akan menjawab segala sesuatu yang apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Maka Raja Daud di dalam Mazmur juga, Mazmur 55 di sana dikatakan, Mazmur 55 ayat yang ke 55 ayat ke-6, aku dirundung ketakutan dan gentar, perasaan geram meliputi aku. Aku merasa geram. Di dalam kehidupanku, aku dirundung ketakutan dan gentar, perasaan geram meliputi aku. Merasa gentar di dalam kehidupan kita. Dengan berbagai macam yang kita hadapi. Maka di sana Raja Daud katakan, ketika aku takut, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, percaya kepada Allah. Waktu kita takut, kita percaya seutuhnya kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab dialah satu-satunya sumber jawaban di dalam kehidupan kita. Maka di dalam Mazmur 55 di sana kan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini pasti di dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak selama-lamanya Tuhan membiarkan kita dalam ketakutan. Tuhan membiarkan kita untuk dibiarkan kita berjalan sendiri. Tetapi Allah selalu memperdulikan kehidupan saya dan saudara. Kalau kita serahkan seutuhnya di dalam kehidupan kita, maka Dia ya yang selalu memberikan solusi jawaban di dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu biarlah kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, pikirkanlah itu dengan hati kita yang tulus. Berikan segala sesuatu hidup kita ini kepada Tuhan dengan tulus. Jangan dengan main-main. Tetapi kalau kita berikan hidupkan kita dengan tulus, ikhlas di dalam kehidupan kita, sebagaimana di Filipi
ayat yang ke-8 di sana. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang manis, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita berikan hidup kita ini seutuhnya kepada Tuhan. Kita pikirkan yang baik, yang positif, yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Dia ketahui semuanya, tetapi dia menguji hati pikiran kita. Sejauh mana kita menyerahkan segala hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Maka apapun yang kita hadapi, kalau kita berikan itu ke dalam tangan Tuhan, kita bawa semuanya itu ke dalam tangan Tuhan, maka dialah solusi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan jawaban-jawabannya yang pasti di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Maka untuk itu, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana kita alami, sebagaimana saya alami. Dengan iman saya pada saat ini. Yang tadinya saya tidak mengenal dan tidak saya mengetahui bagaimana penyertaan Allah Yesus Kristus itu di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Begitu saya mengasihi Tuhan dan begitu saya menerima Tuhan Yesus, begitu luar biasanya Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya. Begitu saya tahu bahwa Yesus itu benar-benar nyata pembelaannya di dalam kehidupan saya sebagai orang yang percaya kepada Dia pada saat ini. Yang tadinya saya membenci nama ini, di dalam kehidupan saya benci nama ini. Saya tidak mau nama ini. Tetapi begitu saya menerima Dia dan saya mengenal Dia lebih jauh lagi, begitu saya merasakan penyertaannya di dalam kehidupan saya, pembelaannya luar biasa. Yesus itu adalah satu-satunya penolong di dalam kehidupan saya. Saya bersyukur berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena memberikan kesempatan di dalam kehidupan saya untuk mengenal Dia lebih jauh lagi dalam kehidupan saya. Dan saya bisa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ini satu hal yang luar biasa. Saya syukuri kepada Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan di dalam kehidupan saya untuk mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Dan saya bisa merasakan pembelaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Tadinya saya merasa kehidupan saya hanya saya tersendiri di tempat itu. Tetapi begitu saya menerima Tuhan, Tuhan Yesus itu melingkupi kehidupan saya. Dengan rasa ketakutan, dengan rasa apa yang saya tidak pernah pikirkan, itulah yang dilakukan di dalam kehidupan saya. Maka saya memberikan tema pada malam hari ini adalah kemenangan atas ketakutan. Saya tidak pernah merasa takut lagi dengan apa yang saya hadapi dalam kehidupan saya pada saat ini. Inilah hal yang luar biasa yang saya boleh alami dan saya boleh rasakan. Bagaimana indahnya pembelaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Bagaimana yang dia alami dan dirasakan oleh Raja Daud. Ketika dia merasa takut, Allah tetap membela dia. Dia seorang raja yang besar, juga mengalami satu ketakutan di dalam kehidupannya. Tetapi karena dia membawa hidupnya ke dalam tangan Tuhan, pembelaan Tuhan yang nyata luar biasa di dalam kehidupannya, maka dia bisa menemui Allah di dalam kehidupannya. Begitu juga buat kita, semua kita yang ada pada saat ini, dimanapun kita berada pada saat ini. Pada saat ini kita merasa ketakutan dengan situasi kondisi yang ada pada saat ini. Mencekam, di mana-mana kita melihat satu kejahatan yang luar biasa. Bisa membunuh diri, ada pembunuhan-pembunuhan yang luar biasa. Tetapi kita yang ada di dalam Tuhan, walaupun dengan ketakutan yang itu kita alami, tetapi pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita, ada firman Tuhan yang menerangi hati, pikiran, perasaan kita, maka kita karena ketakutan dalam kehidupan kita, maka kita ada pembelaan Allah di dalam kehidupan kita. Maka segala sesuatu diberikan jawaban di dalam kehidupan saya dan saudara pada saat. Inilah luar biasanya Tuhan Yesus. Makanya jangan sia-siakan kepercayaan kita terhadap Yesus Kristus. Karena dialah solusinya di dalam kehidupan saya dan saudara pada malam hari ini. Puji Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini yang saya boleh sampaikan
pada malam hari ini, walaupun singkat, tetapi saya yakin percaya melalui firman Tuhan kita bisa diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita boleh dengar dan saya boleh sampaikan pada malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah berjanji dan memberikan kami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami merasa ketakutan di dalam kehidupan kami. Karena kami membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu, maka kami Engkau memberikan suatu penghiburan, pembelaan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Walaupun dalam situasi kondisi apapun kami hadapi. Tetapi Engkau tidak pernah membiarkan di dalam kehidupan kami. Sebagaimana Raja Daud yang Kau berikan suatu kemenangan yang luar biasa. Waktu dia takut kepadamu Tuhan. Dalam ketakutan untuk menghadapi segala musuh-musuh yang dihadapi pada saat itu. Tetapi dia serahkan semuanya itu dalam tangan-Mu. Maka dia selalu memberikan, dan Engkau memberikan suatu jawaban yang luar biasa di dalam kehidupannya. Mazmur 62 mengatakan, ketika aku takut, maka segala ketakutan, aku serahkan segala ketakutan dalam tangan-Mu Tuhan. Maka pembelaan Allah selalu nyata di dalam kehidupan kami. Orang-orang yang berharap dan bersandar kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal yang tidak berkenan di dalam kehidupan kami. Yang kami sakiti hati-Mu Tuhan. Mungkin kami sakiti sesama kami ya Tuhan. Engkau ampuni kami ya Tuhan. Cara pikir kami, cara pandang kami. Dengan yang menyakiti hati-Mu Tuhan Yesus. Agar kami layak untuk berharap dan bersandar kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati setiap umat-umat Tuhan. Yang pada saat ini mungkin dalam kelemahan, dalam kesakitan. Engkau jamah, Engkau pulihkan kesehatannya, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kebimbangan imannya digoyahkan pada situasi pada saat ini ya Tuhan. Teguhkan imannya ya Tuhan. Agar mereka semua, kami semua tetap berharap dan bergantung kepadamu Tuhan Yesus. Karena sumber jawaban, segala jawaban ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kami serahkan kepada Bapak Hesma. Haleluya, haleluya. Luar biasa firman Tuhan. Sekalipun disampaikan secara singkat tetapi padat dan jelas. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan memberkati kita semua. Para pemirsa yang mengikuti program ini, bahwa kemenangan kita akan raih jika kita terus ada di dalam Tuhan. Kita berpegang kepada Tuhan. Mungkin ketakutan akan datang kepada kita. Tapi ketika kita menyerahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan, maka kita pasti akan meraih kemenangan seperti yang sudah difirmankan tadi. Raja Daud juga mengalami, sekalipun dia banyak tekanan, banyak dihantui dengan ketakutan dalam pelarian. Tetapi ketika dia menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, maka dia menerima, dia meraih kemenangan. Seperti yang kita sudah dengarkan, yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Satriamin. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Dan saya percaya firman Tuhan yang sudah dilepaskan tidak akan kembali dengan percuma, tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan pergi dan dia akan membawa sesuatu. Dia akan membawa kekuatan. Dia akan membawa pemulihan. Dia akan membawa kesembuhan. Saudara yang menyaksikan program ini, saya percaya saudara semua telah diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Saya diberkati, saya dikuatkan, dan para pemirsa juga mengalami hal yang sama. Puji Tuhan. Dan di sini saya akan membacakan untuk para pemirsa yang sedang menonton. Kemudian ada juga yang memberikan kata-kata motivasi, komentar yang mendorong, yang membangun. Di sini ada banyak yang sedang menyaksikan program ini. Di sini ada Bapak Freddy Wotulo Marentek. Haleluya. Ada juga Maria Tauran. Haleluya. Di komennya ada Utok Tahulending. Haleluya. Amin.
Yang sedang menonton juga bersama-sama ada Ibu Femi Maria, ada juga Ibu Everlita Evi Polak. Kemudian di sini yang memberikan komen juga Jessica David. Haleluya. Elsie Waro, amin. Yang menonton juga di sini Ibu Tri Utami Umbas. Haleluya, puji Tuhan. Ibu Femi Wotuluk Marentek. Haleluya. Terima kasih yang sudah memberikan komen-komennya. Yang saya percaya memberkati kita semua. Ada juga Ibu Laurensi Ponto. Puji Tuhan. Dan sudah memberikan emotnya. Yang sedang menonton juga di sini ada sahabat saya Bapak Klik Pramudia. Selamat malam Bapak Klik. Dikuatkan ya, diberkati dalam usaha dan pelayanan. Bersama-sama juga ada Ibu Like Sayo yang sedang menonton. Puji Tuhan. Semoga firman Tuhan memberkati. Dan juga ada Bapak Ferry Gamani, Ketua Pelprip. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya katanya ini dari Bapak Ferry sudah memberikan komentar. Haleluya. Ada juga Bapak Freddy Wotuluk Marentek. Amin. Terima kasih untuk komen-komennya yang membangun. Jessica David. Amin. Puji Tuhan. Bapak Klik Pramudia. Amin. Puji Tuhan. Emotnya jempol katanya. Haleluya. Terima kasih. Dan banyak lagi penonton lain. Ada Ibu Chelsea Pemudi. Chelsea Hana Tendean yang sedang menonton. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Sinta Mananohas sedang menonton. Selamat malam. Tuhan kiranya memberkati. Dan di sini bersama-sama dengan kita juga Ibu Miss Kemanahampi Pakasi. Selamat malam Ibu Miss. Haleluya, puji Tuhan. Dan mungkin saya tidak bisa menyebutkan lagi satu persatu. Tetapi saya percaya para pemirsa yang mengikuti, sekalipun mungkin tidak mengikuti dari awal, tetapi apa firman yang saudara tangkap, yang saudara dengar dan saudara lakukan, saudara yakini, maka itu akan memberikan kita kekuatan pemulihan, kesembuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua telah dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan di sini ada pokok doa. Kita akan berdoa untuk kota kita, kota Manado. Akan mengadakan pemilihan umum tanggal 9 Desember. Semoga pemilihan umum ini bisa berjalan dengan baik dan orang-orang percaya dan lebih luas juga orang-orang yang ada di Kota Manado. Seluruh masyarakat Kota Manado itu tidak saling membenci, tidak saling menjatuhkan, hate speech, tidak saling menjual kekurangan-kekurangan masing-masing, tetapi biarlah kita saling bersatu. Kota ini adalah kota kita, di mana Tuhan menempatkan kita di sini kita bekerja, di sini kita melayani Tuhan. Dan kita berdoa untuk Kota Manado dalam keadaan COVID juga ini, biar cepat selesai. Dan kita mulai melihat perubahan-perubahan yang terjadi, bagaimana kota kita, Kota Manado, mulai Tuhan pulihkan. Dari keadaan COVID yang dulunya masuk di zona merah, tapi sekarang mulai menurun. Dulunya bisa sampai di atas 50, 70, 80, tetapi penyebaran dari virus ini sudah mulai melihat dampak yang luar biasa. Mulai terlihat dampak yang sangat signifikan dalam penurunan. Kita juga berdoa untuk itu, biarlah cepat dipulihkan, kita bisa bekerja, menghidupi kehidupan kita hidup secara normal, tidak seperti sekarang dalam pembatasan yang tentunya banyak menyulitkan masyarakat Kota Manado, lebih luas lagi
bangsa kita, bangsa ini. Dan juga kita berdoa untuk Provinsi Sulawesi Utara tentunya. Juga akan melakukan pemilihan umum tanggal 9, dan mungkin para pemirsa juga ada yang sakit atau ada yang mengalami suatu tekanan yang berat, persoalan keluarga, ekonomi, finansial kita yang sedang menurun dalam keadaan COVID ini. Nanti kita akan berdoa, dan doa syafaat ini nanti saya serahkan lagi kepada hamba Tuhan, Bapak Satyamin, Sarjana Teologia, dan sekalian dengan doa tutup. Haleluya. Dipersilakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Allah yang selalu memperhatikan dengan segala kehidupan kami yang sedang kami alami, yang sedang kami rasakan pada saat ini. Pembelaan Allah selalu nyata di dalam kehidupan kami. Kami sebagai orang-orang yang selalu berharap bersandar kepadamu Tuhan. Maka jawaban-jawaban selalu Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Mungkin kami merasa diri ya Tuhan ditinggalkan oleh Allah. Tetapi bukti nyata sampai pada saat ini ya Tuhan. Kami sebagai orang-orang yang berharap bersandar kepadamu Tuhan Yesus. Begitu nyata luar biasa pembelaanmu dalam kehidupan kami. Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami setiap saat. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Tetapi seringkali kami ya Tuhan meninggalkan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sering meninggalkan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hati pikiran kami ya Tuhan kadang-kali jauh kepadamu Tuhan Yesus. Tetapi dengan keadaan situasi pada saat ini Tuhan, Engkau nyata luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau selalu membela kami, Engkau selalu menyertai, menolong kami ya Tuhan. Sampai pada saat ini ya kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Terlebih kami yang ada di Sulawesi Utara pada saat ini ya Tuhan. Kami boleh berbahagia atas pembelaan Tuhan. Kami boleh bersukacita yang luar biasa. Karena Allah selalu menyertai, menolong kami di dalam segala pergumulan masalah kami. Sehingga di Sulawesi Utara sampai pada saat ini ya Tuhan, Engkau selalu menyertai, menolong di dalam segala pergumulan yang sedang dialami oleh pemerintah bangsa negara kami ya Tuhan. Terlebih khusus Sulawesi Utara ya Tuhan, Engkau memberkati Sulawesi Utara ya Tuhan terus ya Tuhan. Biar Sulawesi Utara ya Tuhan boleh dilihat kemuliaan Allah, sebagaimana Allah yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biar orang-orang lain juga boleh melihatnya ya Tuhan, bagaimana karya Allah nyata di dalam kehidupan orang-orang yang berharap bersandar kepadamu Tuhan Yesus. Engkau memberkati pemerintah bangsa Sulawesi Utara ya Tuhan. Dari Bapak Gubernur ya Tuhan, Wakil Gubernur, seluruh ya Tuhan pemerintah-pemerintah yang ada di Sulawesi Utara ya Tuhan. Baik wali kota, bupati yang ada ya Tuhan. Seluruh pemerintah jajaran sampai di bawahnya ya Tuhan. Engkau memberkati pemimpinnya ya Tuhan, daerah kami ya Tuhan. Berikan hikmat yang berasal daripadamu Tuhan Yesus. Biar kami ya Tuhan selalu ya Tuhan dibawa lebih hari lebih lagi ya Tuhan diberikan kebebasan untuk memuji dan memuliakan namamu Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan Sulawesi Utara itu. Dengan akan dihadapi sebentar ya Tuhan untuk menghadapi pemilihan gubernur, pemilihan di seluruh Indonesia ya Tuhan. Biar Tuhan menyertai membela kami ya Tuhan. Biar kami ada kedamaian ya Tuhan. Ada ketenteraman ya Tuhan. Tidak ada suatu kekacauan ya Tuhan. Tetapi berikan kami terus ya Tuhan saling mengasihi satu dengan yang lain ya Tuhan. Sebagaimana Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Biar kami juga saling mengasihi ya Tuhan. Saling menopang satu dengan yang lain ya Tuhan. Tidak melihat kekurangan satu dengan yang lain ya Tuhan. Tapi kami saling menopang ya Tuhan. Saling menguat dan meneguhkan ya Tuhan. Siapapun nanti yang terpilih ya Tuhan. Biar Engkau pilih yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pada saat ini ya Tuhan. Kami bawa semua doa-doa kami ke dalam tangan ya Tuhan. Mungkin pada saat ini ya Tuhan ada saudara-saudara kami. Dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Dalam kelemahan imannya ya Tuhan.
Mari Engkau teguhkan imannya ya Tuhan dengan kuasa sabda firman-Mu. Biar dia juga tetap menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupannya ya Tuhan. Sebagaimana yang dia boleh alami sebelum-belumnya ya Tuhan. Engkau memberkati semua umat-umat Tuhan ya Tuhan. Yang boleh mendengar pada saat ini ya Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Engkau memberkati keluarga mereka ya Tuhan. Mungkin dalam keluarga yang ada pada saat ini ya Tuhan, yang ada kurang keharmonisan ya Tuhan, Engkau persatukan mereka kembali ya Tuhan. Agar mereka ya Tuhan boleh merasakan bagaimana hadirat Allah di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih buat kebaikan Tuhan, pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kekuatan kesehatan Kau nyatakan dalam kehidupan kami terus ya Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih, terpuji-pujilah kalau Engkau Tuhan sudah menyertai, menuntun siap apa yang kami boleh lakukan pada malam hari ini ya Tuhan. Dari permulaan pertengahan sampai selesainya pada saat ini ya Tuhan, kami akan percaya ya Tuhan, semuanya itu atas rencana dan pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Ampuni salah dan kekurangan kami ya Tuhan. Mungkin kami ada kelalaian di dalam kehidupan kami, menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, agar kami selalu layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mengikuti program kita, mengikuti dari awal, dan mungkin ada yang tidak juga mengikuti dari awal. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Pelayanan yang luar biasa, pelayanan yang spesial malam hari ini, yang memberkati saya secara pribadi luar biasa. Terima kasih Bapak Satriamin yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan juga memberkati dalam setiap kegiatan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tuhan berkati keluarga, istri, anak-anak, orang tua juga, mungkin sanak saudara, kakak beradik. Tuhan pasti akan membuat yang terbaik. Dia punya rencana yang luar biasa. Dan saya percaya firman Tuhan sudah dilepaskan, akan memenangkan jiwa-jiwa. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi Bapak Satriamin yang sudah menguatkan kita. Sehat, kuat selalu. Amin. Dalam pelayanan juga Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan. Puji Tuhan, dan di sini masih juga ada bersama-sama. Saya akan membacakan komen yang masih masuk di sini. Ada Ibu Sulce Sondak. Amin, puji Tuhan. Ada juga di sini Ibu Laurensi Ponto. Amin, puji Tuhan. Dan yang menonton juga, yang belum sempat saya bacakan, saya percaya saudara sudah mengikuti program ini, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya sebagai host meminta pamit undur diri. Dan di sini ada salam. Salam buat keluarga di Tompasok Baru. Mak Syul, haleluya. Iya, ada salam sini dari Chelsea Waro. Dan yang masuk barusan, Ibu Angel V, Ibu Feibe Sumikar dari Kota Mobagu. Haleluya. Ada bersama-sama dengan kita sedang menonton program ini. Haleluya. Puji Tuhan, dan saya percaya Ibu Angel juga, Ibu Feibe Sumigar diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan pamit undur diri. Minggu depan kita akan ketemu lagi dalam acara dan program yang sama. Masih di waktu yang sama, jam 7 malam. Saudara yang tidak beribadah, saudara yang tidak kemana-mana, saudara bisa mengikuti program ini, mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya Tuhan pasti akan memberkati saudara sekalian. Puji Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak Satriamin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.